Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, merendahkan diri, mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus oleh karena berkat, kemurahan, pimpinan, dan pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan-Mu, hikmat-Mu, kami dapat melalui semuanya. Kami dapat mengerjakan segala tugas aktivitas kami dengan baik. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal 19 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai terjatuh ke dalam masalah yang sama. Jadilah bijak dan bertindaklah dengan hikmat. Hanya orang bodoh yang akan terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama dan tidak mau belajar karena keras kepala serta merasa diri lebih pintar. Ayat dalam Amsal 19 ayat 3 ini memberikan suatu fakta yang sering terjadi dalam kehidupan kita manusia. Fakta itu adalah tentang kebodohan manusia yang menimbulkan masalah dan kesulitan karena kebodohannya. Tapi ia bukannya mengoreksi diri, namun malah marah dan menyalahkan Tuhan. Dituliskan dalam ayat ini, gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ibaratnya adalah seperti kita sedang duduk-duduk di sebuah taman, lalu ada orang yang jatuh saat berjalan di taman itu. Kemudian ia marah-marah kepada kita, padahal kita tidak melakukan apapun. Ia terjatuh karena kesalahan dan kelalaiannya sendiri. Tapi anehnya ia malah mempersalahkan semuanya kepada kita. Seringkali demikianlah sikap kita, saudara, kepada Tuhan. Kita mengalami kesulitan dalam hidup karena kebodohan kita sendiri. Tapi kemudian kita menyalahkan Tuhan untuk persoalan-persoalan yang terjadi. Ini adalah hal yang tidak patut untuk kita lakukan. Semuanya diawali karena kecenderungan kita untuk tidak hidup dengan hikmat Tuhan, tapi ingin menjalani hidup dengan cara kita sendiri. Ketika konsekuensi dari pilihan bodoh membuat kita terlilit masalah, kita malah menggerutu dan menyalahkan Tuhan atas semuanya itu. Betapa kita seringkali bersikap lancang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik kepada semua orang, dan rahmat-Nya tersedia bagi kita semua. Tuhan menyediakan hikmat-Nya bagi kita semua yang merindukannya. Tapi orang yang bodoh menertawakan hikmat Tuhan. Orang yang bebal tidak mempedulikan firman-Nya. Orang yang bodoh seringkali mempersalahkan jalan-jalan Tuhan, padahal jalan-jalannya sendirilah yang salah dan membuatnya tersesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ayat ini sedang berlaku dalam hidup kita? Apakah kita telah memilih jalan, bertindak mengambil suatu keputusan, dan menemui masalah serta kesulitan karenanya? Kemudian kita saat ini sedang mempersalahkan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mempertanyakan keadilan-Nya. Mungkin ada di antara kita yang membenci Tuhan, karena seakan Tuhan membiarkan kita terjatuh, padahal itu adalah akibat keputusan kita sendiri. Saudara yang terkasih, kalau saat ini hati kita sedang gusar, resah dan marah, kita hendaknya tidak mengarahkan kegusaran hati kita kepada Tuhan, tapi mengarahkan keresahan dan kegusaran kita itu terhadap diri kita sendiri. Jika kita telah hidup secara bodoh dan memiliki banyak masalah akibat perbuatan kebodohan kita, ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu mengakui kebodohan dan kelalaian kita, serta memohon pertolongan Tuhan. Inilah yang hendaknya menjadi sikap dan doa kita. Ada satu hal yang memberikan sukacita bagi kita, saudara, bahwa sekalipun masalah yang terjadi adalah karena kesalahan atau kebodohan kita, Tuhan tetap mau menyediakan pertolongan-Nya bagi kita. Asalkan kita bersedia untuk datang kepadanya
merendahkan diri, dan mengikuti rencana serta kehendak firman Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, koreksi selalu diri kita. Jangan salahkan Tuhan. Mari kita belajar untuk mengerti hikmat Tuhan dan berjalan dalam kebenarannya. Tuhan itu baik, saudara. Dia sungguh sangat baik, dan Tuhan mau menolong kita untuk senantiasa mengalami berkat, damai sejahtera, dan perlindungannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar dan mengoreksi kami, supaya kami tidak mempersalahkan Tuhan karena berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami. Seringkali kesulitan yang terjadi disebabkan karena kebodohan kami sendiri, karena sikap kami yang salah, keputusan kami yang tidak berlandaskan pada tuntunan hikmat dan firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, dan ubahkan kami, jamah hati kami, berikan damai sejahtera dan sukacita, lenyapkan setiap kemarahan, kegusaran, keresahan, dan segala yang tidak baik dari hati kami. Limpahkan kepada kami damai sukacita-Mu ya Tuhan, sehingga kami tetap bersemangat dan bersyukur dalam segala keadaan, serta mempercayai Engkau ya Tuhan dalam segala rencana-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, bimbing kami Roh Kudus, untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di sepanjang malam ini kami mau beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa buat setiap beban-beban doa, setiap permasalahan yang terjadi atas diri kami masing-masing. Permohonan-permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi, dan memberikan pertolongan-Mu kepada setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan berikan kelepasan dan kemenangan. Yang punya masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.